Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau bawain pick a card. Eh, nggak tahu kenapa dari kemarin tuh kepikiran ingin bikin pick a card untuk teman-teman yang sedang bermasalah relationship-nya dengan orang lain. Relationship itu bisa apa aja, bisa dengan pacar atau bisa dengan orang-orang terdekat lainnya gitu ya, kayak mungkin yang tadinya temenan deket kok tahu-tahu kayak merenggang. Nah, ini aku mau bikin aja kira-kira masalahnya apa sih gitu ya, sampai dan mungkin kita bisa dapetin jalan keluarnya gitu, atau setidaknya dapat klarifikasi lah ya sebenarnya yang jadi masalah tuh apa gitu, sampai ada kerenggangan atau ada perubahan sikap terhadap orang tersebut sama kamu ya. Jadi ini tentang relationship yang sedang bermasalah. Kita lihat aja ada apakah. Ini aku akan ambil kartunya, aku jadiin 4 spread. Temen-temen aku saranin maksimal mungkin pilih 2 aja, karena ini kan akan menjadi suatu klarifikasi tentang situasi yang cukup uh, heavy ya, cukup berat gitu. Malah kalau bisa sih 1 aja. Jadi biar kalau misal kamu pilih banyak-banyak, takutnya bukannya kamu dapat kejernihan, dapat jawaban, malah jadi bingung. Dan buat yang merasa tidak punya masalah apa-apa gitu dengan relationship, boleh silakan nyimak atau boleh di skip, terserah aja. Kayaknya kurang tinggi ya. Wait, aku mau naikin laptop aku biar, wah, nah. Tempatnya pindah nih teman-teman, udah nggak di meja lagi. Kita ngampar di lantai, di karpet. 1 kartu lagi. Nomor satunya dari sini seperti biasa. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Sudah diniatin ya, semoga bisa mendapat klarifikasi yang baik, dan buat teman-temannya sendiri juga semoga bisa jujur sama diri sendiri, karena kadang-kadang penyebabnya itu kesalahpahaman yang sebenarnya kita juga punya andil di dalam situ. Oke, nomor 1 ya. Coba. Kamu dapat believing in magic dan new beginning. Jadi kalau di sini sih aku ngelihatnya ya, dia jauh banget gak sih nih kalau aku taruh sini? Oke, bentar. Jadi si orang ini, buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1,
orang ini tuh sebenarnya aku ngerasanya ya, aku ngerasa sebenarnya kamu nggak usah terlalu sedih kalau misalnya dia menjauh, dan nggak perlu digapai-gapai juga. Soalnya ketika suatu pelajaran sudah selesai, kadang memang bentuknya seperti kayak mendadak kok, tiba-tiba tidak ada kedekatan itu, satu pihak menjauh gitu kan, atau malah mungkin kamu yang ngerasa harus, bukan ngerasa harus ya, tapi kayak ngerasa makin lama makin nggak ada perasaan gitu ya. Intinya sih, aku sih langsung bilang aja ya, eh, banyak hal yang indah yang lebih baik di luar sana. Banyak orang-orang yang lebih baik di luar sana. Jadi ya di sini disarankannya sih tidak usah em, berharap seseorang yang sudah pergi atau seseorang yang menjauhi kamu mengharapkan dia untuk mendekat kembali. Eh, karena hidup itu luar biasa kaya raya, di dalamnya itu banyak sekali berkah yang mungkin kalau kamu hanya stay melihat ke satu sosok saja, kamu akan melewatkan banyak sekali keberkahan ini. Kamu bisa lepas, sorry. Kamu kamu kalau mau lihat nih, ya, tuh di dalam topi pesulap ini banyak sekali kan eh, keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu. Jadi Tuhan tuh mau bilang sama kamu, apapun yang menjauhi kamu atau pergi dari kamu itu dilepaskan aja, jangan khawatir, jangan sedih, jangan merasa jadi putus harapan ya, karena ada awal yang baru di sini tuh, ada new beginning. Malah ini adalah kesempatan kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kamu menjadi lebih kuat lagi dibandingkan dengan orang atau dengan relationship yang sebelumnya. Emang aku kalau ngomong gampang ya. But when something is ending, ketika ada satu hal berakhir, ada baiknya kita walaupun sedih gitu ya atau marah, ada baiknya kita mencoba berpikir dengan lebih bijaksana kan. Lebih yakin lah gitu sama Tuhan ya. Selalulah yakin bahwa selalu ada hikmah di balik sesuatu yang pergi dari hidup kita gitu. Pasti ada yang lebih baik gitu. Dan ini pun juga sama. Misalnya kamu nggak dapet suatu pekerjaan gitu ya, ada kamu mungkin udah nggak ngelamar, sudah hampir di tahap yang hampir dapet, tahu-tahu nggak jadi gitu. It's okay, karena menurut pengalaman aku sendiri pun ya, hal-hal yang tidak jadi datang ke hidup aku, atau eh, hal-hal yang tadinya ada kemudian ditiadakan, itu benar-benar untuk kebaikan aku sendiri gitu. Itu aku sering bilang sih, mungkin teman-teman bosen ya, tapi itu adalah bentuk rescue-nya Tuhan untuk kita. Kita diselamatkan dari sesuatu yang kita belum bisa lihat tuh. Mungkin setahun dari sekarang orang tersebut uh, punya pengaruh yang tidak baik. Mungkin berapa bulan dari sekarang kita tidak bahagia. Kalau sekarang sih mungkin rasanya kayak ngenes banget ya. Aduh, kok kehilangan atau harus jauh gitu kan. Tapi percaya deh, semua yang dijauhkan dari kita itu memang nantinya itu nggak akan jadi sesuatu yang baik, tidak akan jadi sesuatu yang membawa keberkahan. Mungkin kelihatannya orangnya baik sekarang, tapi kita tidak pernah tahu. Hanya waktu yang akan membuktikan. Dan ya itu aja sih yang bisa aku bilang ya, jangan terlalu berlarut-larut, karena kalau kamu sedih berlarut-larut juga yang rugi kamu sendiri. Hidup itu cepat sekali itunya berlalunya. Sedihlah sewajarnya, sisanya kuatkan hati dan bilang ke diri sendiri terus-terusan bahwa mungkin kita ya, nih aku kalau ngomong sama diri sendiri kayak gitu. Mungkin kita nih tidak tahu ya apa maknanya sekarang, tapi cepat atau lambat kita akan mengerti kenapa kita harus kehilangan hal tersebut. Kenapa orang itu harus pergi dari hidup kita. Gitu ya, itu untuk yang pilih kartu nomor 1.
yang pilih kartu nomor 2, kamu dapat manifesting dreams ya. Di sini ada keberlimpahan tuh, ada abundance karena banyak banget buah-buahan dan ladangnya di belakang juga nih kayak habis panen ya, menguning. Lalu ada emotional healing. Ini kalau misalnya di sini sih namanya bleeding heart bunganya, tapi kalau di Indonesia disebutnya air mata pengantin. Dia bilang, it is safe for you to let go old emotional pain. By doing so, you allow your heart to mend. Jadi, lucunya, untuk yang pilih kartu nomor 2 ini, orang yang mungkin menjauhi kamu ini atau orang yang ada dalam relationship ini sebenarnya orang yang sering membuat kamu sedih, orang yang sering secara tidak langsung atau secara langsung melukai hati kamu, tapi kamu tuh sayang banget sama dia gitu kan. Jadi gitu, pilihannya tuh ada di kamu. Kamu mau menggenggam sebuah duri hanya karena mungkin jangan duri deh, apa ya? Kayak kita punya sepatu ya, sepatu bagus, mahal, cantik gitu. Tapi nggak muat gitu sama kaki kita. Tapi kita paksain karena kita tahu itu sepatunya bagus banget, tuh mahal banget gitu. Uh, Terlalu berharga untuk dibuang atau dilepaskan ya. Tapi setiap kali kita pakai sepatu tersebut, kaki kita berdarah. Ngeri banget ya. Sama, orang ini juga seperti itu. Kamu ingin orang ini terus-terusan ada di dalam hidup kamu, tapi dengan adanya orang itu, kamu mengorbankan banyak sekali kebahagiaan. Mungkin kamu nggak sadar, tapi selalu ada sedih-sedih kecil yang ada di dalam hati yang tidak pernah kamu ungkapkan gitu, nggak pernah kamu curhatin ke orang lain karena kamu pikir ya sudahlah, mungkin ini adalah resiko berhubungan sama dia ya, udah satu paket, kesedihan ini adalah satu paket. Nggak kayak gitu teman-teman, kesedihan itu bukan satu paket, tapi itu adalah pilihan kamu. Tidak ada orang yang mewajibkan kamu untuk hidup menderita kok. Tuhan aja nggak mewajibkan kamu hidup menderita bersama orang tersebut. Nah, kalau kamu bisa melepaskan ini, melepaskan dia, dan membiarkan proses healing terjadi ya, artinya ketika kamu melepaskan orang tersebut, kamu benar-benar let go. Jangan kamu dikit-dikit WhatsApp dia. Let go itu benar-benar let go. Kamu delete kontaknya, kamu blok nomornya, benar-benar tutup buku dan membiarkan emosi kamu sembuh. Artinya kamu tidak langsung berhubungan sama orang lain lagi ya, untuk mengobati perasaan sakitnya ini gitu kan. Banyak ya orang-orang yang juga kayak gitu, habis putus atau habis lepas dari yang satu kemudian nyambung lagi gitu, hanya untuk supaya tidak merasa hampa atau untuk mengobati luka sakit hatinya. Itu namanya tidak membiarkan diri melalui proses healing yang sehat. Kalau kamu mau melepaskan dia dan ikhlas menjalani proses healingnya, maka hidup kamu akan kembali ke jalurnya gitu. Karena sekarang nih ceritanya kalau misalnya kamu masih berhubungan sama orang kayak gini ya, itu kamu tidak di jalur yang sehat lah. Aku juga pernah bilang waktu itu, kalau kita memelihara relationship yang bermasalah itu bukan cuman relationship kita, tapi masalahnya akan kemana-mana, ke kesehatan, ke abundance ya, itu sangat mempengaruhi rezeki. Rezeki dan cinta itu jalannya berdampingan, teman-teman. Kayak misalnya kalau di astrologi yang mengatur asmara itu kan Venus ya, dan yang mengatur abundance pun juga Venus. Jadi dua-duanya diatur dan dikuasai oleh kekuatan yang sama. Jadi kamu perhatiin, orang yang rumah tangganya atau relationship-nya baik-baik saja biasanya gak ada masalah sama rezekinya. Dan kalaupun dia berpenghasilan sedikit, dia tetap tentram gitu. Maksudnya sedikit banyak yang dia terima akan selalu cukup. Tapi ketika kita bermasalah dengan relationship, sebanyak apapun uang yang kita dapat, kayaknya kurang terus.
malah jadi terlibat hutang. Ini juga terjadi kalau relationship dengan diri kita tidak baik. Jadi karena ini juga sifatnya general ya, ini relationship dengan siapapun ketika itu menjadi toksik, kamu tidak berani letting go, kamu tidak berani pasang boundaries atau membuat situasi setidaknya sehat untuk kamu, akan mempengaruhi rezeki, kesehatan, dan roda kehidupan itu muternya juga acak-adut gitu. Ya jadi untuk teman-teman yang sekarang masih mikir-mikir nih untuk ngeliat go orang, jangan mikir kelamaan. Karena dampaknya itu merugikannya tuh ke banyak hal, ke seluruh aspek kehidupan. Ya, dan kenapa ada manifesting dreams, yaitu tadi. Ketika kamu berani let go, kamu membersihkan diri dari sisa-sisa energinya dia, dan memberikan kesempatan kepada diri kamu healing dengan penuh ya, total, dan itu nggak bisa sebentar yang namanya total healing itu. Mungkin 1 tahun paling cepat ya. Tapi pelan-pelan kamu akan lihat, hidup kamu lama-lama akan tertata dengan baik lagi, situasi akan jadi lancar gitu. Pokoknya nanti kalau ibarat roda, dia muternya lebih enak dan balik ke jalur yang semestinya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada breaking barriers. I am expanding beyond limitation into joy and freedom. Waduh. Uplift your thoughts. Ya, di sini fokus attention on the many blessings that surround you. By doing so, you will go off depression. Ini juga sama. Mungkin kamu yang pilih kartu nomor 3. Kalau ini sih mungkin orangnya udah nggak ada. Kalau yang tadi itu yang sebelumnya orangnya masih ada ya. Kalau ini orangnya mungkin udah nggak ada, tapi kamu tuh masih berduka sekali ya, sampai pikiran kamu tuh yang ada menutupi cahaya jiwa kamu sendiri. Ya. Kepergian orang itu kita menjadi sedih itu wajar. Cuman di sini kayaknya kamu sudah sangat merugikan diri dengan tidak mau melihat hal-hal yang positif gitu dalam hidup ini. Dan sekarang jujur aja, kita jujur-jujuran aja sama diri sendiri. Apakah ketika seseorang pergi dari hidup kita, maka dunia berhenti berputar? Kan enggak. Matahari terus terbit. Kehidupan berjalan seperti biasa. Berkah dari Tuhan juga terus-terusan ada selalu. Lalu kenapa hanya karena satu orang, keajaiban dunia yang segitu banyaknya yang berlimpah luput gitu dari mata kita? Gitu. Tidak ada yang bisa nolongin kamu kalau kondisi kamu kayak gini. Dia balik pun tidak akan menolong kamu gitu. Karena ini penjara jiwa ini kamu yang bikin. Di sini dibilangnya, lihat ya, sulur-sulur yang berduri ini tuh, ini hanya bisa diterobos kalau kamu akhirnya sadar bahwa kebahagiaan kamu itu tidak berasal dari orang itu. Ini hanya bisa diterobos oleh cahaya jiwa kamu sendiri. Kamu mesti sadar bahwa hidup itu tidak berhenti. Dan hidup itu tidak hanya berotasi di sekitar dia gitu loh. Yang rugi kamu sendiri. Di sini makanya juga nih kan, uplift your thoughts. Jadi memang keterpurukan yang kamu rasakan saat ini ya itu hasil dari pikiran kamu saja gitu. Bukan merupakan ulah orang lain. Kalau dapat kartu yang kayak gini sih juga aku nggak bisa ngomong banyak ya, karena itu tadi yang bisa nolongin cuman kamu sendiri. Orang mau ngomong sampai berbusa juga, kalau kamunya masih punya mindset atau masih terlalu asik tenggelam dengan kesedihan, nggak akan bisa nolongin, nggak akan bisa narik kamu ke atas, ke permukaan gitu. Jadi palingan di sini aku cuman mau ingetin aja,
eh yang rugi itu kamu sendiri kok gitu. Malah dianya pun mungkin sudah move on, sudah melanjutkan hidup gitu kan. Kalau misalnya masih suka sedih-sedihan, jangan lama-lama, karena yang namanya kesedihan itu sifatnya kayak lumpur hisap. Kita ngerasanya baik-baik aja gitu kan, kadang cuman kangen, kadang cuman keinget, lalu sedih, tiap hari kayak gitu. Tapi tahu-tahu kita sudah masuknya dalam sekali ke dalam sumur kesedihan tersebut, dan makin dalam makin sulit bangkit. Tuh ya, jadi coba, coba uh, bersyukur lagi. Coba sadar sekali ya, sadari dengan sungguh-sungguh betapa beruntungnya hidup kamu. Sadari dengan sungguh-sungguh, lihat orang-orang di sekitar kamu ya yang sayang sama kamu. Bukankah itu suatu mentari ya, seperti sinar matahari di dalam hidup kamu? Kalau dulu aku suka bilang, jangan terlalu sedih kalau ditinggal seseorang. Masih lebih sedih kalau kita ditinggal sama orang tua ya. Kehilangan orang tua itu sedihnya nggak ada yang bisa menggantikan. Kalau kamu kehilangan pacar, masih banyak orang lain gitu. Tapi yang namanya orang tua atau keluarga ya, hanya mereka yang bisa mencintai kita apa adanya. Mau kita sudah nyebelin kayak apapun, orang tua pasti mau nerima kita gitu. Mostly ya, kebanyakan orang tua seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang kebetulan tidak seberuntung itu, tidak memiliki orang tua yang penuh kasih, pikirkanlah orang-orang lain yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan syukurilah mereka masih ada, karena kalau nggak ada mereka ya gitulah, maksudnya cari-cari pikiran sehingga kesedihan ini tuh tidak lagi ada harganya gitu. Jangan dibikin mahal. Kesedihan ini jangan dibikin terlalu mahal. Kamu selama ini terlalu banyak memberi atensi kepada kesedihan ini sehingga harganya jadi mahal sekali. Padahal dibandingin luar biasanya hidup ya, kesempatan yang hidup berikan ke kita gitu untuk jadi apapun yang kita mau, kehilangan satu orang itu tidak sebanding gitu loh. Jadi jangan dibesar-besarin. Kasih deadline lah sama diri sendiri. Udah, bersedihnya 3 bulan aja. Sisanya gue harus bangkit, harus jadi sesuatu, harus jadi pribadi yang lebih baik daripada gue yang 3 bulan kemarin gitu. Ya, itu yang nomor 3. Yang terakhir, wait ya. Yang terakhir ada stepping into stillness. My power is born in the majesty of silence. Ini ada yang disuruh diem nih. Lalu, your wishes are coming true. What your heart has been longing for is getting closer each day. Ya, oke. Jadi untuk yang terakhir, kalau masalah ini nggak bisa diapa-apain lagi, kamu sih disarankan untuk tidak bertindak apa-apa lagi ya, gitu. Jadi cukuplah dari kamu itu. Bagian kamu tuh sudah cukup. Sekarang biarkan semesta yang bergerak. Dan percayalah apapun hasil akhirnya itu adalah jawaban dari doa kamu selama ini. Jadi misalnya gini ya. Misal orangnya ngejauh, terus kamu udah telepon, kamu udah mencoba hubungi, kamu udah mencoba berbagai macam cara untuk meraih dia, tapi gak bisa gitu loh. Dan kamu berdoa gitu ya, selama ini, bahkan udah lama lah, ini menjadi doa kamu mungkin sejak kamu masih remaja gitu ya. Kamu ingin mempunyai seorang pendamping yang baik hati, yang membuat kamu merasa aman, tidak bertanya-tanya gitu ya. Jadi merasa secure secara emosional gitu ya. Dan tahu-tahu kejadian ini ada gitu ya.
Di sini sih dibilangnya sudah, kamu udah melakukan semua cara, sekarang tinggal diem, biarkan semesta yang bekerja, dan seandainya orang ini tidak kembali, itu merupakan jawaban dari terkabulnya doa kamu yang dulu. Bahwa kamu ingin seseorang yang secara emosional membuat kamu merasa aman, membuat kamu tidak perlu merasa curiga atau gimana-gimana. Maka orang yang kayak gini akan digantikan dengan orang lain, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang lupa, kita tuh berdoa, terus kita lupa. Eh, Doa itu kadang dikabulkannya kan nggak langsung ya. Kemudian kita pacaran sama orang, atau kita berteman sama orang, lalu kemudian orang tersebut mungkin Tuhan tahu punya agenda yang tidak baik. Lalu orang tersebut dibikin menjauhi kita. Nah, di situ kan kita bingung ya. Kok pergi atau kok sifatnya berubah? Kan padahal kemarin-kemarin baik-baik aja. Ya karena Tuhan mungkin lihat, oh nantinya dia akan berubah sifatnya dan akan menyakiti kamu, sedangkan kamu setiap saat selalu berdoa supaya mendapat orang yang bisa mendampingi kamu dan berbahagia bersama kamu, gitu. Jadi percaya deh, apapun yang terjadi itu semua buat kebaikan kita semua. Dan doa kita selalu didengar, walaupun kadang-kadang bentuk perwujudannya itu suka bikin kaget-kaget gitu, ya. Sama lah gitu. Eh, Misalnya kita pingin A gitu, tapi kan apa tuh? Pokoknya aku susah ngasih aku ngerasa ini semestinya sih bisa cukup dimengerti ya. Kita berdoa pingin A, B, C, D, E gitu ya. Lalu ada ketemu orang, ternyata orang itu adalah F. Kita berdoanya A, B, C, D, E, lalu orangnya F. Dan kita lupa, kita pernah berdoa dulu tuh, kita pengen A, B, C, D, E. Orangnya cuman F aja. Ya dibiarkan berhubungan, lalu lama-lama ketika sudah hubungannya mengembang, Tuhan nggak lihat, oh si F ini kok tidak berubah-berubah, tidak menjadi A, B, C, D, E. Sedangkan misalnya dalam hubungan itu selama 5 bulan Tuhan udah kasih kesempatan supaya si F ini memiliki karakter-karakter dari A sampai E gitu ya. Ternyata nggak berubah, maka dihilangkan dari hidup kamu gitu. Datangkan lagi orang lain yang mungkin ada A, B, C, D, E-nya, F-nya tidak ada gitu loh. Jadi itu pernah juga terjadi dalam hidup aku di mana aku berdoa supaya dapat seseorang yang begini. Uh, dan aku lupa, aku pernah berdoa seperti itu dan perwujudannya akhirnya adanya di suami aku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang pilih kartu nomor terakhir, cukup sudah ya, jangan bertindak apa-apa lagi karena ini udah bagiannya semesta, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi yang nanti kalau jatuhnya memaksakan itu malah nggak baik untuk alur karma kamu di dunia ini gitu. Jadi percaya aja apapun hasil akhirnya itu sudah baik dan sempurna untuk hidup kamu secara keseluruhan sampai ke depan-depannya ya. Jadi Tuhan itu sangat maha pengasih dan maha melindungi karena apa? Dia tuh kalau ngasih sesuatu atau mewujudkan doa kita itu nggak cuman demi kebaikan kita hari ini, tapi sampai nanti, sampai kita pulang ke Dia. Jadi apapun yang ada di hidup kamu sekarang, syukuri karena itu berarti baik buat kamu. Ya, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Ini random banget sih, aku nggak ngerti kenapa jadi bacainnya kayak ginian. Dan semoga ada yang resonate. Thank you for watching. Dadah.